Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan menjelaskan atau mempresentasikan tentang materi tentang kas yang mana materi ini ditugaskan oleh dosen pengantar akuntansi yaitu Paujan MS, Bapak Paujan MS. Langsung saja kita mulai presentasinya. Langsung saja ke materinya. Ini ada materi kas. Nah, di dalamnya itu ada kontrol terhadap kas. Nah, kalian bisa baca banyak perusahaan yang membutuhkan berapa akun kas untuk mencatat kategori dan dana kas yang berbeda. Dan kebanyakan perusahaan juga mempunyai berbagai akun bank. Contohnya kas di bank apa gitu guys, kas di bank kas di bank BTN dan lain-lain. Terus ada lagi buat kontrol pencegahan. Kontrol pencegahan itu untuk melindungi kas dari pencurian dan penyalahgunaan. Ada juga kontrol deteksi. Kontrol deteksi itu juga untuk mendeteksi pencurian dan penyalahgunaan kas sekaligus dapat pula mencegahnya. Ini sumber penerimaan kas retail. Nah, di sini penerimaan kas, terus di catatannya diberikan ke Departemen Akuntansi, sedangkan semua uangnya diberikan ke Departemen Kasir, terus dijadikan tiket deposit, lalu tiket deposit itu dimasukkan ke bank memberikan penerimaan deposit ke Departemen Akuntansi. Di sini penerimaan surat uangnya ke Departemen Akuntansi, sedangkan bukti pelunasannya uangnya ke Departemen Kasir, dan penerimaan surat dan bukti pelunasannya ke Departemen Akuntansi. Maaf, maksud saya begitu. Nah, ini sama saja. Kita mengontrol penerimaan kas dari penjualan tunai. Kelewat. Nah, kita bisa lihat tanggal 19 Maret sebesar 3.150 pada pita mesin kas register. Pada penjualan itu ada 3.150 dolar, tapi di kas hanya diterima 3.142 dolar. Berarti 8 dolarnya kemana? 8 dolarnya menjadi kas berlebih dan kurang. Dia bertempatnya di debit bersama kas, sedangkan penjualan ditempatkannya di kredit. Nah, rekonsiliasi bank merupakan sebuah daftar item beserta jumlahnya yang menyebabkan saldo kas yang dilaporkan pada laporan bank berbeda dengan saldo akun kas pada buku besar perusahaan. Mengapa catatan perusahaan berbeda dengan laporan bank? Mengapa sih? Yang pertama, sebabnya itu karena ceknya beredar. Yang kedua, pinjaman dalam perjalanan. Dan ketiga, ada kalanya biaya pelayanan bank. Dan keempat, penerimaan oleh bank. Yang kelima, ada kalanya juga cek kosong atau tidak cukup dananya. Dan yang terakhir adalah kesalahan dari pihak banknya. Tahap-tahap rekonsiliasi bank. Tambahkan deposit yang belum dicatat oleh bank pada saldo menurut laporan bank, itu yang pertama. Dan yang kedua, kurangkan cek beredar yang belum dibayar oleh bank dari saldo menurut laporan bank. Dan yang ketiga, tambahkan kredit memo yang belum dicatat pada saldo menurut catatan depositor. Yang keempat, kurangi debit memo yang belum dicatat pada saldo menurut catatan depositor. Yang terakhir, jabarkan jika ada kesalahan yang ditemukan selama tahap-tahap sebelumnya. Nah, ini pencatatan rekonsiliasi bank. Di sini di catatan bank saldo awalnya 3.359,78 dolar. Dari catatan depositor
ada 2.549,99 dolar. Lihat, kita tahu selisihnya di sini banyak sekali. Mengapa? Karena di sini ditambah deposit yang tidak dicatat di bank 816,20 dolar. Di sini yang catatan depositornya ditambah wesel dan bunga yang diterima di bank 408 dolar. Jadi catatan bank jumlah saldonya 4.175,9 dolar, sedangkan dari catatan depositornya cuma 2.957,99 dolar. Itu kemana sih selisihnya? Di sini dikurang cek beredar, ini cek nomor ini tidak tercatat oleh bank, sehingga saldo catatan bank dan saldo catatan depositor itu ada berselisih. Nah, di sini dikurangi cek yang dikembalikan karena tidak cukup dana 300, biaya pelayanan bank 18 dolar, salah pencatatan 9 dolar. Nah, di sini saldo disesuaikannya kok sudah sama, karena saldo awalnya dikurangi dengan ini catatan bank, saldo awal catatan bank dikurangi dengan ini yang dihasilkan oleh ini. Jadi hasilnya ini kalian bisa lihat, dan saldo awal catatan depositor dikurangi lagi tentunya dengan ini. Nah, kalian bisa lihat. Jadi hasilnya balance. Nah, kalian bisa mencatatnya menjadi seperti ini untuk catatan rekonsiliasi bank. Nah, saldo menurut laporan bank 3.359,78 dolar, ditambah deposit tidak dicatat bank 800 sekian menjadi 4.000 sekian, dikurang cek beredar. Ini tadi kalian sudah lihat di atas tahap-tahap rekonsiliasi bank. Ini tinggal diaplikasikan ke sini, sebetulnya gampang, tapi saya tidak akan perpanjang lebar karena takutnya durasinya terlalu lama sehingga memori HP-nya penuh. Nah, yang penting saldo disesuaikannya sama gitu, dari saldo catatan depositor dan catatan bank. Jurnal terkait dengan rekonsiliasi bank. Jurnal terkaitnya Juli 31 Juli, kas 408 dolar di debit dan wesel tagih 400 dolar di kredit, piutang bunga 8 dolar di debit. Terus tanggal 30, nah kalian bisa lihat di sini, ini jurnal terkait dengan rekonsiliasi bank. Kita masuk ke perihal kas kecil. Nah, langsung ke ilustrasinya saja. Di sini 1 Agustus mengeluarkan cek nomor 511 sebesar 100 dolar untuk pembuatan dana kas kecil. Di sini kas kecil di debit, kas kecil pada kas membuat dana kas kecil 100 dolar. Nah, akhir Agustus kas kecil telah digunakan untuk pengeluaran berikut: perlengkapan kantor 28 dolar, materai perlengkapan kantor 22 dolar, perlengkapan toko 35 dolar, dan biaya administrasi lain 3 dolar. Kalian bisa dihitung, perlengkapan kantor 50 dolar, perlengkapan toko 35, beban administrasi lainnya 3 dolar. Itu di debit, sedangkan kas di kredit 88 dolar.
Terus ini analisis dan interpretasi keuangan. Solvabilitas solvensi adalah kemampuan perusahaan untuk membayar kewajibannya. Analisis solvabilitas fokus terhadap kemampuan perusahaan membayar atau paling tidak mencukupi kewajiban lancar dan jangka panjangnya. Solvabilitas adalah kemampuan ini biasanya dinilai dengan menguji hubungan neraca. Nah, ini gambarannya untuk analisis dan interpretasi keuangan. Di sini ini nama orang ya. Kas yang A, kas dan setara kas. Serat yang letter CO $100, yang Oakley CO ada $120. Yang B, kewajiban lancar. Kewajiban lancarnya $400.000 dan sedangkan yang Oakley CO ada $1.500.000. Nah, kegunaan ini angka ini rasionya rasio A dan B untuk melihat kemampuan perusahaan memenuhi kewajibannya kepada kreditor dengan asumsi dalam kondisi yang terburuk. Nah, ini rasionya, rasio dari perusahaan Oakleyco 0,08, sedangkan rasio dari Letterco ada 0,25. Ini kemampuan perusahaannya. Perusahaan Letterco ada $100 kasnya, sedangkan Oakleyco ada $120. Jadi antara kas dan kewajiban itu perusahaan Letterco tidak banyak selisihnya, sedangkan perusahaan Oakleyco itu banyak sekali selisihnya. Jadi rasionya itu sangat kecil sekali. Nah, sumari ringkasan dari presentasi ini. Yang pertama, kontrol internal terhadap kas. Ada yang pertama untuk kontrol pencegahan dan untuk kontrol deteksi. Yang kedua, kontrol internal terhadap penerimaan kas dari penjualan tunai hingga dari surat. Yang ketiga, kontrol internal terhadap pembayaran kas. Yang keempat, penggunaan voucher system beserta puter-puternya. Yang kelima, rekonsiliasi bank yang disebabkan oleh cek beredar, simpanan dalam perjalanan, biaya pelayanan bank, penerimaan oleh bank, cek kosong atau tidak cukup dananya, dan kesalahan. Terus yang keenam, jurnal rekonsiliasi bank untuk sisi depositor. Yang ketujuh, penggunaan kas kecil atau petty cash untuk transaksi kecil. Dan yang terakhir, menggunakan domesday ratio untuk melihat solvabilitas perusahaan. Sudah selesai. Mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan. Mohon maaf bila mana ada kesalahan. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.